Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam berjumpa kembali dengan saya di Petani Sawit Channel. Petani Sawit Channel kini kembali membagikan sedikit informasi tentang perkembangan harga tandan buah segar dan turunannya. Informasi ini dikutip dari salah satu media. Secara pribadi saya sangat mengagumi sifat Pak Gulat Manurung yang peduli membela petani sawit Indonesia, yang mengerti dengan kesulitan petani saat ini. Semoga Pak Gulat sehat selalu. Terang tetap sama, kami dengan Kementan kan tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan beban daripada anjloknya harga TBS kami itu bukan di Kementan tapi di Kemendak dan Kemenkeu. Nah, di Kementan kami hanya mengatakan bahwa perlu tuh diperkuat Permentan 01 tentang tata niaga TBS karena hari ini dan sudah 2 bulan berlangsung tidak satupun pabrik kelapa sawit yang patuh terhadap Permentan 01 2018. Karena apa? Karena tidak ada hukuman. Tidak ada, hanya menghimbau. Menghimbau itu adalah romantisme. Tidak ada akan mau patuh orang dengan menghimbau, saya bilang. Tapi jika tidak mau mengikuti harga penetapan dinas perkebunan, maka cabut izinnya. Jelas, apa nggak ketakutan kalau siapapun yang macam-macam. Kalau sekarang nggak ada menghimbau, nggak ada menghimbau. Menghimbau itu romantisme. Oleh karena itu kami minta Permentan 01 diperkuat. Itu urusan dari Kementan tentunya. Ya, karena itu domain itu ada di mereka. Yang kedua kami usulkan, saatnya petani sawit untuk masuk ke sisi hilir. Makanya kami sudah selesai membuat perencanaan dan tinggal operasional aja di bulan Agustus. Kami tepat tanggal 17 Agustus kami akan peletakan batu pertama pendirian pabrik minyak kelapa sawit di Papua Barat. Tuh yang kami rencanakan, dan itu tidak main-main. Kami dengan sungguh-sungguh, kalau tidak mau membiayai BPDPKS, kami cari uangnya. Tapi pertanyaannya, uang BPDPKS itu uang siapa? Kata Pak Luhut itu uang petani. Kan gitu kemarin. Itu adalah uang petani sawit. Kasih. Bantu petani sawit dalam kondisi sekarang ini. Jangan dibiarkan mereka terombang-ambing. Itu yang kami ketahui. Makanya dengan Kementan itu urusannya. Kalau dengan Kemendak kemarin sudah ketemu sama Bapak Julas. Pak Julas juga nggak bisa berbuat banyak. Makanya saya bilang kuncinya di mana? Kurangi beban daripada CPO, DMO, DPO dan FO. Relaksasi dulu sementara waktu. Cukup hanya biaya keluar dan pungutan ekspor yang diberlakukan. Relaksasi. Kenapa? Terlampau jauh. Harga 21.000 CPO dunia, tiba di Indonesia tinggal 7.700. Hilang 13.000. Hanya beban yang berat tadi. Hanya itu solusi. Nggak ada yang lain. Iya, kami akan menyampaikan ke Pak Luhut. Yang pertama, Pak, bahan bakunya minyak goreng itu, Pak, TBS. Apa yang bisa untuk menyelamatkan kami? Kalau 1.600, kamu udah tanya kemarin waktu Zoom, itu 1.600 bukan harga final, bukan harga flat, tetapi harga terendah. Oke, kami sepakat, karena memang ibarat mobil, diganjal dulu, jangan sampai turun. Diganjal 1.600, tapi kan faktanya nggak ada yang terjadi. Nah, kami akan mengatakan ke Pak Luhut bahwa beban-beban itulah dulu dipertimbangkan sama Kemenko Marves. Karena Pak Luhut sebenarnya kan urusannya minyak goreng, bukan masalah TBS ini, tapi adalah hubungannya ya. Nah, kami akan meminta ke Pak Luhut supaya mempertimbangkan dengan singkat dan sesegera mungkin bagaimana dulu merelaksasi beban yang DPO, DMO dan FO. Toh juga DPO-nya domestic price obligation itu sudah jauh di atas daripada harga terkini CPO. DPO 10.600. Sementara harga terkini tinggal 7.700. Yang nggak berlaku lagi DPO-nya kan terendah disebut di situ. Ini sudah rendah kali pun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, FO. FO itu adalah jika supaya memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk bahan baku minyak goreng. Pertanyaannya sekarang, kekurangan bahan baku kah untuk minyak goreng? Tidak, karena ada 9 juta ton tertumpu CPO kita yang tidak bisa diekspor atau belum berjalan normal. Kalau begitu kebutuhan untuk dalam negeri tidak susah. Maka DPO dan DMO dan FO juga bisa direlaksasi sementara waktu gitu. Oke, baik Pak Gulat, tapi apakah memang seperti yang Anda katakan tadi begitu butuh relaksasi dari adanya DMO, DPO dan juga FO nantinya juga akan mempengaruhi begitu harga dari minyak goreng yang sebetulnya belum kembali lagi ke angka 14.000 per liter? Nah, sekarang kan kata kuncinya apa? Dari awal kami sampaikan. Mungkin semua pengamat ekonomi akan berpikir, ngapain repot-repot kita dengan cara merepotkan diri DMO, DPO. Minyak goreng itu sederhana menyelesaikannya. Naikkan pungutan ekspor, uangnya itu pakai untuk mensubsidi minyak goreng. Kami petani sawit yang punya duit di BPDPKS itu, ikhlas kok, silakan aja dipakai. Tapi aneh bin ajaib, kenapa dicabut subsidi itu diganti dengan model lain?
kayaknya kalau bisa direpotkan ngapain disederhanakan. Itu yang terpakir dalam pikiran kami. Kecuali kami tidak setuju, sebab dana yang dikumpulkan oleh BPDPKS yang tahun lalu 70 triliun itu pure dana petani sawit. Kami setuju, silakan dipakai untuk mensubsidi minyak goreng. Jadi kalau ditanya, bagaimana kalau diekspor bisa segala macam? Nggak masalah, ekspor sebesar-besarnya supaya bertambah uang negara, bertambah devisa. Untuk minyak goreng cukup diambil dari pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS. Berapapun harga CPO dunia, harga head minyak goreng harus 14.000. Selisihnya itu yang digendong oleh dana sawit BPDPKS. Clear, nggak masalah.